Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Triminerva dengan nomor UKG 201501088391. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021. Lulusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini akan melakukan kegiatan uji kinerja layanan bimbingan klasikal yang akan diikuti 29 orang siswa kelas 8A SMP Negeri 13 Merangin dengan topik motivasi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian anak-anak? Ya, baik ya, alhamdulillah jika memang baik. Ya, baik anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan materi kita ya tentang motivasi belajar ya. Namun terlebih kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun ya, serta ilmu yang akan didapatkan nantinya berguna bagi kalian. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang tidak hadir, izin, sakit atau apa. Enak ya? Oke, Bapak absen Abdul Hafiz. Ya. Andrian. Baik. Alifian. Ya. Aji. Ada materi minggu lalu. Siapa yang ingat? Oke, oh iya, siap mereka, silakan. Oke, kenakalan remaja. Nah, dari kenakalan remaja itu kira-kira ada contoh nggak di sekolah kita? Ada Pak. Apa itu? Salah satunya merokok. Merokok di lingkungan sekolah apa di luar? Di lingkungan Pak. Ada di lingkungan sekolah. Baik, oke. Nah, ternyata kita materi kenakalan remaja kemarin sudah dikasihkan kepada kalian. Ada contohnya rupanya ya. Ada yang merokok itu pun di lingkungan sekolah. Mungkin pas istirahat ya. Oke, baik, nanti mungkin saya akan panggil mereka ya, kita proses siapa kira-kira yang merokoknya ya. Nah, itu adalah salah satu gejala atau kenakalan remaja yang tidak patut untuk kalian tiru atau contoh ya anak-anak. Oke, baik, kita ke materi. Itu adalah tentang motivasi belajar ya. Kenapa saya memilih motivasi belajar? Karena saya dapat laporan ya dari guru bidang studi serta wali kelas kalian ya, bahwasanya selama pandemi kemarin banyak di antara kalian yang malas mengumpulkan tugas ya, tugas kadang terlambat dikumpulkan, bahkan ulangan harian pun ya ternyata ada yang tidak mengerjakannya juga, harus beberapa hari kemudian baru mengerjakan ya. Nah, maka dari itu Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian ya, dengan topik bahasan tentang motivasi belajar.
ada yang tahu nggak motivasi belajar itu apa menurut kalian? Ayo. Oke, silakan Anissa. Semangat kita untuk belajar. Baik, betul sekali ya, ini salah satunya ya. Kalau motivasi belajar itu adalah semangat kita untuk belajar. Nah, di kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi, tetapi dalam bentuknya itu diskusi kelompok nantinya ya. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok nantinya. Ini saya tutup langsung aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, dalam pembahasan kita materi kita tentang motivasi belajar. Baik, bisa kalian lihat di fokus. Nah, ada materi belajarnya, motivasi belajar. Oke, tujuan layanan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian, tujuannya itu adalah peserta didik dapat memahami dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi tujuannya itu kalian agar bisa memahami apa sih motivasi belajar itu sendiri dan meningkatkan motivasi belajar. Yang mana tadinya ya sebagai contoh yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kalian pandemi kemarin kalian kan hanya menggunakan daring, ya kan? Tidak tatap muka lagi seperti saat ini. Nah, tentunya motivasi belajarnya itu jadi nurun, ya kan? Atau menjadi rendah. Maka dari itu Bapak akan meningkatkan kembali motivasi belajarnya untuk kalian. Oke, tujuan khusus yang akan Bapak sampaikan, peserta didik dapat mengidentifikasikan pentingnya motivasi belajar. Ya, mengidentifikasikan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan penyebab ya rendahnya motivasi belajar terhadap diri kalian. Nah, apa jadi garis besarnya apa yang kedua? Penyebab rendahnya. Kenapa bisa rendah ya motivasi belajar kalian? Nah, kita mengidentifikasikan penyebabnya itu apa. Paham ya? Dan yang terakhir, tujuan khusus yang akan diberikan kepada kalian, peserta didik dapat menentukan cara terbaik untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, nah ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu kepada kalian. Nah, kayaknya masih lemas nih kalian, ya. Nggak tahu lemesnya karena apa. Tapi tadi saya lihat di agenda kelas, kalian barusan harus belajar matematika ya. Ya, tentunya kalian otak kalian pasti pusing keliling ya. Apalagi tugasnya banyak, benar nggak? Ya. Maka dari itu Bapak akan memberikan SDG kepada kalian, ya, biar kalian semangat, biar kalian fresh, ya. Perintahnya sederhana, ya, kalian bisa mengikuti, ya. Saya minta semuanya aktif ya. Perintahnya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Apa perintahnya? Betul, ikuti apa yang saya katakan. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa ya? Baik. Permainannya itu adalah tentang ayam dan titik. Ayam titik itu sama nggak? Beda ya? Oke. Baik. Ayam dan titik. Ayam-ayam, titik-titik, ayam-ayam. Nah, masih gak semangat kalian. Ayo semangat, ya. Oke, ingat ya, perintahnya apa? Iya, mengikuti apa yang saya katakan ya. Ayam-ayam, titik-titik, ayam-ayam. Oke, bagus. Sudah mulai bersuara semuanya ya. Ayam titik ayam. Berapa jumlah ayam? 8, salah. Ya, oke. Saya ulang lagi. Ya. Ayam titik ayam titik ayam. Berapa jumlah ayam? 12.
12, benar? Salah. Konsentrasi dan fokus. Apa gitu deh? Ayo gitu. Ya, coba, ayo. Yang ranking 1 mana ranking 1? Oh, Anissa. Oke, Anissa. Saya coba Anissa. Ranking 1 bisa nggak ya? Oke, siap ya. Ayam-ayam, titik, ayam-ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa? 10 ternyata. Oke, sekali lagi kulitannya apa? Ikuti apa yang saya katakan. Ya. Paham ya? Ayam-ayam, titik, ayam-ayam, titik, ayam, titik. Berapa jumlah ayamnya? Salah juga. Mereka ranking 2, 1 dan 2 tetap salah. Nah, saya pengen uji yang ketiga nih. Ranking 3 siapa coba? Oke, tunggu ya. Baik. Ayam-ayam, titik, ayam-ayam, titik. Berapa jumlah ayamnya? Oke, tapi benar ya. Oke, kalian sedikit dicapai ya, ternyata benar ya. Jadi berikannya apa tadi? Ikuti apa yang saya katakan. Nah, tadi saya mengatakan ayam-ayam, titik, ayam-ayam, titik. Berapa jumlah ayamnya? Berarti itu yang saya sebutkan lagi yang harus kalian ucapkan. Benar. Kan perintahnya tadi ikuti apa yang saya katakan. Ya, oke. Baik, gimana rasanya setelah di barusan? Ayo, saya pengen. Oke, dari yang ranking 2 deh. Oke, merasa lebih tenang. Nah, kalau menurut kamu merasa apa? Merasa lebih rileks. Oke, baik anak-anak. Ya, mudah-mudahan ketegangan barusan yang sebelum kita melakukan SBK, ya, dan sekarang menjadi rileks, ya. Baik. Selanjutnya, nah di sini Bapak akan menayangkan video, ya. Videonya sebelumnya Bapak pengen kalian menyimak atau memperhatikan, ya, kira-kira isinya apa, atau mungkin nanti bisa menyimpulkan kembali apa itu video tentang apa, ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Mudah. Maaf Pak, saya ketiduran. Jangan diulangi lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Iya Pak. Hari aja, habis sibuk nih. Pak sendirian, udah mana? Iya tuh. Kok susah banget sih? Chris, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Bagus. Gimana mau bagus? Belajar aja mau. Dari itu dong, Pri. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah, masih belajar ya. Iya, Pri. Gimana ya? Nilainya bagus enggak? Bagus kok. Mudah, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya Pak.
Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ada keperluan apa ya? Begini, Bu. Akhir-akhir ini Moza sering tidur di kelas dan nilainya juga rendah. Hah? Kalau saya juga masih rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Alhamdulillah, Bu. Aku mengajar. Bisa nggak apa-apa lagi? Iya, Bu. Bisa nggak malas-malas lagi? Alhamdulillah, saya belum belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Wah, aku masuk sekolah besar. Iya, sudah lihat? Sudah lihat foto? Ya. Kira-kira ada yang tidak? Ada nggak ya yang merasakan hal yang sama seperti Mozia barusan? Ayo, ada nggak? Yang udah dipanggil sama saya ke ruangan saya karena pelajarannya yang sama. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Baik, barusan sudah kalian tonton videonya. Nah, kita kembali ke materi. Ya, lihat di fokus kata-kata yang akan saya sampaikan kepada kalian. Keterbatasan bukanlah ya alasan untuk kamu menyerah dan lemah. Jadikan keterbatasan itu sebagai pendorongmu untuk membuat perbedaan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang akan kamu dapatkan. Ingat, kesuksesan itu tidak diwariskan, ya, tapi diperjuangkan, dan perjuangan itu butuh motivasi. Ya, nah kaitannya apa? Kaitannya tadi dengan yang di video. Ya, ketika kita ada perjuangan, ketika kita ada motivasi, yang tadinya Moza itu malas-malasan, ya, sehingga dipanggil oleh pihak sekolah. Karena ada motivasi dorongan, akhirnya dia menjadi peringkat masuk ke dalam 10 besar. Itu karena apa? Karena motivasi dorongan itu sendiri. Baik ya. Oke. Pengertian motivasi, ya. Tadi di awal ada teman kamu udah menyampaikan motivasi itu adalah dorongan untuk penyemangat, ya. Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, itu adalah tentang motivasi belajar. Baik, nah di sini saya akan memberikan ya tugas kepada kalian. Mengapa motivasi belajar itu penting? Coba kalian bayangkan dulu
Mengapa ya motivasi belajar itu penting? Yang kedua, itu adalah faktor penyebab rendahnya motivasi belajar itu apa? Itu perlu kalian gali juga, ya. Dan yang ketiga, apa sih tips meningkatkan motivasi belajar? Tentu ada tipsnya ya. Nah, sejauh ini paham? Paham ya? Baik anak-anak. Di sini Bapak akan meminta kepada kalian atau membagikan kelompok kepada kalian seperti yang tadi Bapak sampaikan. Silakan bertiga kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ayo kita bikin sekarang. Yuk, silakan susun bangkunya. Ya. Yang perlu menjadi 3 kelompok. Silakan. Dari angka isinya ya, biar tidak ini. Yang kelompok agak ke belakang. Ya. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Hasilnya itu satu. Ya. Ya, ini ya. Sudah kebagian kita dulu? Sudah? Baik. Nah, ini saya bagikan dulu kertas lembarnya. Ya, kertas lembarnya yang akan kalian tulis atau kerjakan di dalam kertas lembar ini aja. Oke. Ya, baik. Tugasnya kelompok sudah dibagi menjadi 3 ya. Nah, yang namanya diskusi kelompok, saya perlu kasih tahu kepada kalian berarti aktif seluruhnya. Ya, di dalamnya itu ada ketua kelompoknya, ada notulennya, dan ada anggota. Ya, itu adalah kelompok. Baik, pembagian kelompoknya udah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk tugas kelompok 1, silakan simak baik-baik. Ya, seberapa penting motivasi belajar itu? Silakan catat. Tugas kelompok 1. Apa tadi? Seberapa penting motivasi belajar itu? Ya, silakan kalian catat. Dan untuk kelompok 2, faktor penyebab rendahnya motivasi belajar. Bisa lihat juga di fokus. Ya, silakan kamu simak juga. Nah, untuk terakhir kelompok 3, tips apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar? Silakan catat dan diskusikan secara kelompok. Ya. Bisa kita mulai langsung? Ya, silakan kerjakan tugasnya. Nanti setelah mengerjakan, kalian presentasikan tugasnya, lalu saling lempar pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Enak ya? Ayo, durasi kita sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan, karena soalnya kan satu-satu ya kan. Nah, tapi nanti sesi kedua saling lempar pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok atau masing-masing kelompok. Jangan lupa bikin soal untuk dilempar kepada grup yang lainnya. Ya. Oke, sudah? Selesai? Sudah apa belum? Ya, ada kelompok 3 sudah rupanya. Kelompok 1 sudah juga. Oke. Kelompok 2 belum ya? Masih. Ya, silakan lanjutkan. Masih ada waktunya. Ya, udah? Selesai? Alhamdulillah. Yuk, kita presentasikan. Ya. Silakan, mana yang duluan yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok 3 dulu. Habis itu bentar ya. Habis itu kelompok mana yang mempresentasikan? Kelompok 1. Dan terakhir berarti kelompok 2 ya.
Baik, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan jawabannya. Nama saya Nisa, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Tips apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar? 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar. Belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi tentukan tipe gaya belajarmu. 3. Istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dan diingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan agar kondisi tubuh tetap fit dan sehat. 4. Hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. 5. Cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Oke, terima kasih Nisa. Itu perwakilan dari kelompok 3 ya. Nah, sekarang ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mia, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Seberapa penting motivasi belajar? Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar. Sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar. Maslow tahun 1945 dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan. Di ranah kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang selanjutnya. Oke, terima kasih buat kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang terakhir kelompok 2.
Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Saya Eka, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Faktor penyebab rendahnya motivasi belajar. Faktor tersebut ada 4. Yang pertama, dari diri siswa itu sendiri, merupakan faktor utama yang dialami oleh kebanyakan siswa, sehingga hal ini menyebabkan siswa kurang berminat untuk belajar dan menghabiskan waktu beberapa tahun di sekolah dengan sia-sia. Siswa yang tidak memiliki impian dan cita-cita yang jelas, siswa yang tidak percaya diri dan merasa dirinya tidak pintar, siswa yang memiliki idealisme yang menganggap tujuan akhir pendidikan adalah hanya untuk mendapatkan pekerjaan saja, yang pada akhirnya siswa tidak serius dalam pembelajaran, akan membuat siswa menjadikan pendidikan sebagai formalitas semata. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua dapat menjadi faktor lemahnya motivasi belajar pada anak-anak. Orang tua menempati peran yang sangat penting sebagai motivator bagi pendidikan anak, karena secara tidak sadar apapun yang berasal dari orang tua, baik sifat maupun sikap, akan menjadi panutan anak. Begitu pula dalam masalah pendidikan anak. Saat ini banyak orang tua yang kerap menyalahkan kepada pihak sekolah, padahal letak kesalahannya adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kebanyakan orang tua tidak menyadari hal tersebut dikarenakan mereka sibuk bekerja dan bahwa semua proses pembelajaran ditanggung oleh pihak sekolah. Yang ketiga, pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas adalah hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pelajar, seperti pelecehan anak di bawah umur, mencuri, berjudi, merokok, dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa begitulah seharusnya menikmati masa remaja. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar pun terbuang sia-sia, sehingga siswa tidak sadar keinginan untuk belajar semakin menurun. Dan yang keempat, faktor kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri membawa kemudahan pada setiap aktivitas manusia. Meski demikian, kemajuan teknologi juga membawa dampak buruk, terutama dalam hal pendidikan. Budaya-budaya luar yang terselip dalam fasilitas internet, program-program yang kurang mendidik, dan masih banyak hal lainnya yang dapat menghipnotis siswa untuk asik bermain daripada belajar. Semua itu memperbanyak aktivitas siswa sehari-hari sampai melakukan belajar, dan secara perlahan kemajuan hebat peradaban manusia melemahkan motivasi belajar dalam diri siswa. Oke, terima kasih buat Mata WK, perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya, diskusi sesi kedua itu adalah tanya jawab atau melempar pertanyaan dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Bisa paham ya? Silakan, kelompok siapa dulu yang akan melempar pertanyaannya? Kelompok satu lagi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nanditi. Saya mewakili kelompok 1 yang akan bertanya kepada kelompok 3. Apa unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar? Ya, saya ulang pertanyaannya. Apa unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar? Silahkan kelompok 3 untuk menjawabnya. Siapa yang menjawab? Oh, Anissa lagi. Silakan Anissa. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, supaya guru dalam membelajarkan siswa. Oke, bisa dipahami kelompok 1? Bisa ya? Ya, itu barusan sudah dijawab dari kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok mana yang akan memberikan pertanyaan? Ayo, kelompok mana yang akan memberikan pertanyaan? Nah, langsung digaji bersambut lagi. Iya, silakan kelompok 3 ya. Ngasih pertanyaannya untuk siapa? 2. Oke, silakan lanjut.
Bagaimanakah cara untuk meningkatkan motivasi belajar? Iya, kelompok 3 memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimanakah cara meningkatkan motivasi belajar? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 2, mohon maaf ya. Jawaban dari kelompok 3 adalah 1. Memberikan angka, 2. Hadiah, 3. Kompetisi, 4. Memberi ulangan, 5. Mengetahui hasil, 6. Ujian, dan 7. Hukuman. Oke, udah jelas kelompok 2? Jelas, ya, terima kasih. Oke anak-anak, 2 tahapan sudah kita laksanakan. Tahapan 1 dan tahapan kedua. Silakan kembali ke posisi semula. Ya, ternyata sudah ke posisi semula ya. Sudah aktif lagi tahapan kegiatan kita atau materi tentang motivasi belajar sudah kita laksanakan secara diskusi kelompok ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan kita hari ini? Apakah menyenangkan, ataukah membosankan, ataukah ada yang lain, ataukah ada ini nanti Pak minggu depan pengennya materinya ini? Nah, boleh silahkan. Kira-kira siapa ayo yang ingin memberikan jawabannya atau kesimpulannya? Oke, mereka lagi ya. Silahkan mereka. Kesimpulannya, kami merasa termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar setelah mendapatkan bimbingan praktikal tentang motivasi belajar. Oke, merasa senang? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, kan ternyata itu kesimpulannya dan merasa senang ya. Tentunya tidak membosankan, benar ya? Benar ya. Baik anak-anak, ternyata waktu kita sudah menunjukkan waktunya mau pulang ya. Saya ucapkan sekali lagi kepada kalian terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling. Itu adalah tentang bimbingan klasikal ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya bermakna buat kalian sehingga menjadi motivasi dalam belajar kalian nantinya. Baik anak-anak, ya sebelum berdoa, Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Itu adalah tentang pergaulan bebas atau bahaya yang akan ditimbulkan dari pergaulan bebas. Jadi persiapkan, silakan kalian pelajari materi itu terlebih dahulu sebelum kita memulainya minggu depan. Ya, untuk mengakhiri silakan berdoa kembali yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak, mulai. Salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Ingat jangan kebut-kebutan. Utamakan keselamatan. Dan ayah, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya.